Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi kulli hal wa ala kulli hal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi hari ini Allah izinkan kita untuk hadir di rumahnya melaksanakan ibadah salat subuh. Kemudian dia berikan kita waktu longgar di pagi hari ini. Setelah subuh kita manfaatkan untuk nambah i'tikaf, kemudian kita isi dengan kajian fikih Islam. Pagi hari ini tema kita melanjutkan tema yang lalu, masih tentang fikih melindungi jiwa, hifdzun nafas. Okay. Pada dua kajian yang lalu kita telah membahas 3 dari 5 rambu yang digariskan Islam untuk melindungi jiwa atau untuk melindungi kehidupan, yakni yang sudah kita bahas. Pertama, larangan bunuh diri. Yang kedua, larangan membunuh orang lain, termasuk janin. Yang ketiga, perintah memenuhi hak tubuh terkait kebutuhannya pada makanan dan minuman, kemudian tidak membebaninya dengan amalan atau pekerjaan di luar batas kemampuannya, dan pemenuhan hak pengobatannya apabila tubuh jatuh sakit. Itu 3 rambu yang sudah kita kaji pada 2 pertemuan yang lalu. Itu untuk menjaga nafas, menjaga jiwa. Karena kalau ini tidak dijaga dengan baik, kemaslahatan hidup itu bisa terancam oleh karena adanya kekacauan. Orang bunuh diri, orang membunuh orang lain dengan gampang, itu bikin hidup jadi kacau. Nah, sekarang kita kaji 2 rambu yang terakhir, yang keempat, yang kelima. Tapi di sini ada 2 nomor di sini, ada 2 item. Yang pertama, Islam melarang pemeluknya menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Itu dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah. Belanja di jalan Allah itu meliputi semua yang oleh Allah diizinkan
dianjurkan atau diwajibkan untuk dibiayai. Itu semuanya di jalan Allah. Belanjai diri sendiri itu jalan Allah, belanjai keluarga itu jalan Allah, belanjai kerabat, fakir miskin sesuai dengan tingkatan harta yang Allah berikan buat kita, itu semua di jalan Allah. Baru di jalan setan kalau itu untuk maksiat atau untuk belanja boros, itu belanja di jalan setan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Ini apa namanya, larangan yang dimaksud. Jangan jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah kamu. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah senang, suka terhadap orang yang berbuat ihsan. Itu maknanya menjatuhkan diri dalam kebinasaan itu bukan perbuatan ihsan. Al-Baqarah 195. Nah, ayat ini turun terkait dengan kaum Ansor. Kaum Ansor itu kan dikenal sebagai kaum yang membela Nabi. Al-Ansor itu maknanya penolong. Dia kaum pembela Nabi, itu penduduk Madinah. Kalau yang dari Mekah itu muhajirin, mereka yang rela meninggalkan tempat tinggalnya, rela meninggalkan aset-aset kekayaannya di Mekah, termasuk keluarganya, keluarga besarnya yang tidak mau beriman. Mereka rela pindah ke Madinah untuk mengikuti Rasul, mengikuti Allah. Yang di Madinah penduduk aslinya itu siap membela Rasulullah. Jadi orang Ansor itu dikenal dari semula itu dia berada di posisi tangan di atas. Posisinya dia posisi bantu. Bayangkan ini bedol desa. Itu Nabi langsung persaudarakan A dengan si B, ini dengan si C, hingga akhirnya setiap yang pindah itu punya tuan rumah apa. Kalau bahasa sekarang punya bapak kos, tapi itu tidak dianggap kos. Itu ditampung di berbagai rumah penduduk. Itu penduduk Madinah. Dan di Quran dinyatakan wala yajiduna fi anfusim hajatan mimma utu. Orang Ansar itu atas apa yang dia berikan itu dia tidak punya kepentingan apa-apa. Tidak punya kepentingan apa-apa. Nah, ini setelah Islam jaya, ya, kaum Ansor itu, ya, tentu sebagian ya, itu saling berbisik untuk lengser dari perjuangan membela Islam. Sudah lama ikut perang, sekarang Islam sudah jaya, inginnya lengser. Bahasa Pak Harto dulu, lengser ke Prabon. Ya. Fokus pada ngurus keluarga dan menata ekonomi. Ini kan mirip-mirip orang mau pensiun gitu. Kalau sedang aktif itu kan
apa-apa diurus. Setelah pensiun ingin menikmati hari tua. Itu yang terjadi. Lalu turun ayat ini. Belanjakan hartamu di jalan Allah, jangan jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Memang pesannya untuk orang Ansor, lo itu pilihan yang drop itu kamu. Selama ini kamu nanjak, lo ini lalu kamu mau drop. Aktif ngurusi kegiatan sosial di masjid, begitu pensiun milih tinggal di rumah aja. Nah, nggak begitu. Terus jangan jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Ini konteks turunnya. Tapi walaupun demikian, kata Imam Asy-Syaukani, yang jadi pegangan dari ayat-ayat Allah itu bukan sebabnya yang khusus itu, ya, tapi lafalnya yang umum, redaksinya yang umum. Jadi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dipegangi itu ada redaksinya yang umum, bukan karena sebab turunnya. Karena itu segala yang disebut kebinasaan, baik dalam perkara agama maupun dalam perkara dunia, itu yang membuat kamu hancur, itu masuk dalam kategori kebinasaan yang dimaksud dalam ayat ini. Kamu jangan jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Itu maknanya bukan seperti hanya kasus Ansor. Itu salah satu kasus yang jadi sebab turunnya ayat. Tapi yang dipedomani adalah keumuman lafal ayat ini, agar pemeluk Islam itu tidak menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Karena itu Nabi melarang tindakan yang sifatnya mendatangkan bahaya, baik bahaya terhadap diri sendiri, itu namanya doror, maupun terhadap orang lain, namanya diror. Kata Nabi, la dororo wala diroro. Jangan lakukan tindakan yang membahayakan diri kamu, jangan lakukan tindakan yang membahayakan orang lain. Orang kalau megangi ini bisa berlaku juga apa namanya dalam orang berlalu lintas. Pegangannya, jangan aku lakukan sesuatu yang membahayakan diriku dan juga yang membahayakan orang lain. Jadi agama itu pesan-pesannya itu bisa kemana-mana, ya. Jadi kalau kecepatan di luar ukuran itu masuk di sini, ya. Jangan berpikir kalau polisi itu, ya. Enggak, ini sudah ada tuntunan agama yang kemudian diterjemahkan dalam undang-undang lalu lintas itu dengan kecepatan tertentu. Itu masuk sampai ke situ. Nah, dalam kaitan ini di dalam hukum Islam terdapat kaidah. Ada kaidah ad-dararu yuzalu. Bahaya itu dihilangkan, sebisa mungkin dihilangkan. Itu prinsip dalam hukum Islam, kaidah dalam hukum Islam.
Karena itu walaupun Allah perintahkan kita itu berpuasa, ya, tapi kalau puasa itu akan mendatangkan bahaya, ya, itu yang Allah sediakan adalah kebolehan untuk tidak puasa, ganti dengan yang lain. Itu jadi kalau orang sudah tahu puasa itu bahaya bagi dia tapi dia makso, ya, nah itu masuk dalam menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Jadi Allah itu sudah perintahkan, apa yang aku perintah kepada kamu maka lakukan sesuai dengan kemampuan kamu. Fa'tu minhu mastata'tum, sesuai kemampuan, jangan melebihi kemampuan. Jadi bukan Allah malah suka, ya. Allah justru tidak suka karena sudah dibilang, udah kamu udah usah berangkat, gini aja kamu, dia makso. Itu bukan ibadah itu, ibadah. Kemudian ada turunannya lagi, ad-dararu la yuzalu bid-darari. Bahaya itu tidak dapat dihilangkan dengan bahaya yang lain. Jadi kalau ada orang butuh tabung oksigen karena nafas tersengal-sengal, nggak dapat, sebelahnya ada orang yang juga tersengal-sengal yang pakai itu, nggak boleh itu kemudian diselesaikan dengan yang punya orang itu dicabut lalu dipakai oleh dia, karena dia menghilangkan bahaya dengan membuat bahaya orang lain. Itulah la yuzalu dararu atau ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemudian ada yang kaidah yang ketiga, idza ta'arada mafsadatani, apabila ada dua mafsadat yang berlawanan. Ru'ya a'zamuhuma dararon biditikabi akhaffihima. Kalau ada dua bahaya yang saling berhadapan, maka yang ditinggalkan itu adalah bahaya yang lebih besar, jalani bahaya yang lebih kecil, ya. Kalau tetap di rel, ditabrak kereta. Kalau lompat ke samping, jatuh ke parit, ya sudah, dua-duanya sama-sama gak ada pilihan lain. Di rel ditabrak kereta, lepaskan dari rel, jatuh ke parit, udah jatuh ke parit aja, karena itu bahayanya lebih kecil. Di bidang kesehatan, dokter itu kalau misalnya ada ibu hamil, kemudian ada indikasi kelainan dalam diagnosis tim dokter, ini kalau bayinya tidak dikeluarkan, ibunya terancam meninggal. Kalau dibiarkan di dalam, boleh jadi dua-duanya meninggal. Maka bayi itu walaupun belum saatnya lahir, itu diputuskan untuk dikeluarkan. Kenapa? Dorornya lebih kecil, karena bayi itu belum punya hak dan kewajiban apa-apa. Sementara ibunya itu dia sudah mukallaf,
sudah ada hak dan kewajiban, punya kewajiban terhadap suaminya, punya kewajiban terhadap anak-anaknya. Lo yang di dalam belum, maka bayi itu dipilih, bayinya yang dikeluarkan. Oke. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat, keadaan terpaksa, keadaan yang membahayakan, itu membolehkan yang dilarang. Ini yang sering jadi contoh, itu sangat umum jadi contoh. Itu kalau orang tidak ada yang mau dimakan, nggak ada yang mau dimakan, kalau dia terus berprinsip tidak makan, itu akan terjadi bahaya buat dirinya. Ada makanan tapi ini bangkai. Kalau saya makan bangkai, ini haram. Kalau saya tidak makan, saya bisa celaka. Nah, di situ kemudian kondisi terpaksa seperti ini itu membolehkan bangkai yang haram itu untuk dimakan. Yang umum itu contohnya babi, inilah bangkai lah. Ya. Ada ayam tiren mati mulai kemarin, sudah mulai tercium baunya yang menyengat. Adanya cuma itu, tersesat dalam mendaki gunung, adanya cuma itu. Ya sudah, itu aja yang pilih, itu yang dimakan, karena itu jadinya jadi mubah kalau sudah terpaksa. Lalu ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah didahulukan atas mengambil manfaat. Ini prinsip-prinsip agar orang tidak jatuh dalam kebinasaan. Kepingin dapat bagian sedekah, tapi di situ yang antri ribuan orang, sesak berdesakan, sementara dia lemah, sudah tua, kepingin dapat amplop 30.000 untuk anak-anak, 50.000 untuk yang dewasa. Nah itu saya memilih untuk dapat 50.000 ataukah saya milih aman, milih menghindari bahaya. Maka kaidah menyatakan hindari bahaya, jangan mendahulukan ambil manfaat. Itu dulu di Pasuruan itu ada 11 orang yang bahasa kasarnya itu meregang nyawa akibat pembagian sedekah oleh orang kaya yang modelnya model tidak menghargai orang miskin. Karena sudah diumumkan, mulai dari ba'da subuh orang sudah datang ingin dapat bagian di depan. Tapi baginya ada pagi-pagi. Baginya itu sudah setelah duhur. Sudah lama nunggu, orang sudah mulai lemes, baru Pak Kaya ini keluar. Ya ada 11, rata-rata ibu-ibu. Ya ibu-ibu kan kalah kalau kemudian suruh berdesakan dengan bapak. Begitu keluar udah merangsek. Ya. Nah itu yang istilahnya
Tidak usah mengedepankan mengambil maslahat, dahulukan menghindari bahaya. Ya. Nah, dalam kaitan dengan ini ya, kita dapat memahami sabda Nabi yang menyebut pahala syahid bagi orang yang ketika terjadi wabah, orang itu sabar untuk tetap tinggal di rumah seraya mengharapkan ridho Allah. Tinggalnya di rumah itu karena dia menyadari petunjuk Allah itu adalah hindari bahaya, dan dia tahu bahwa wabah itu tidak akan menimpa dirinya kecuali yang sudah ditetapkan Allah. Kalau seperti itu tuh Allah kasih pahala syahid walaupun dia tidak kena wabah. Dari hadis Ahmad bin Hanbal dituturkan oleh ibunda Siti Aisyah, kata Siti Aisyah itu, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi, kepada Rasul, anit ta'un, tentang wabah. Ta'un itu penyakit, ta'un itu wabah ya. Fa akhbarani, lalu beliau memberitahu kepadaku, annahu kana adzaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Hal-hal yang sifatnya mengancam rasa enak ya, itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut adab ya. Adab itu tidak selalu maknanya siksa ya. Sesuatu yang tidak enak itu ya, kata Nabi, ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Itu bagi orang mukmin itu merupakan rahmat. Jadi wabah itu bagi orang mukmin merupakan rahmat. Yang penting dilihat itu adalah karena orang mukmin itu kalau dikasih bagus dia syukur, kalau kasih yang tidak enak dia sabar. Itu dinamika ini sesungguhnya adalah dinamika rahmat Allah. Kalau orang mukmin itu seperti berselancar di atas gelombang, naik dia nikmati, turun dia nikmati ya, turun dia nikmati, kayak orang berselancar itu ya. Nah, kata Nabi, falaisa min rajulin yaqa'ut ta'una fayamkuthu fi baitihi sabiran, dan tidaklah seseorang yang ketika terjadi wabah lalu dia tinggal di rumahnya dengan sabar, muhtasiban, mengharap, tindakannya itu mengharapkan ridho dari Allah, walaupun kepingin untuk pergi kemana-mana tapi dia bersabar. Sudah ada acara untuk liburan kemana, dia sabar, milih tinggal di rumah. Ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu, dan dia tahu kalau wabah itu tidak akan menimpa dirinya kecuali yang sudah Allah tetapkan. Kana lahu mithlu ajri syahid, tindakannya itu bagi dia pahalanya seperti pahala orang mati syahid. Jadi sedemikian ini Islam mengajarkan agar orang tidak menjatuhkan diri dalam bahaya. Jadi jangan dibalik, walaupun saya keluar kalau Allah tidak tetapkan saya kena, ya tidak kena. Tidak seperti itu. Wong sini tidak tahu, ya pilih tempuh ikhtiar yang sesuai dengan prinsip menghindar dari bahaya. Jangan berpikir walaupun saya nyebrang rel itu gak toleh-toleh,
Walaupun palang itu gak ditutup, saya lurus aja pokoknya. Kalau Allah tetapkan aku ketabrak sepur, ya enggak begitu, itu sembrono namanya, itu sembrono. Itu menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Maka permainan-permainan, atraksi-atraksi yang hanya untuk sekedar hiburan tapi itu berbahaya, itu kalau betul-betul terjadi, orang itu bisa kena ini, jatuhkan diri dalam kebinasaan. Nggak ada perlunya itu kalau hanya untuk sekedar hiburan. Entah atraksi apalah, apakah pesawat dijungkir balik misalnya itu, ya, hanya untuk atraksi aja, diputer, ya. Karena itu potensi bahayanya besar. Sekarang kan ada kan, naik sepeda motor melompati 20 mobil. Iya, kalau pas itu nggak terjadi apa-apa, ya. Tapi kalau terjadi apa-apa, nah, salah kamu. Untuk apa itu? Untuk apa? Ya, apa? Apalagi kalau kemudian ingin orang bersorak-sorai karena dia sukses. Makanya namanya keberanian itu jangan digunakan hanya untuk yang begitu-begitu itu, tapi gunakan untuk hal-hal yang memang punya efek positif, ya. Panggilan untuk berjihad, berangkat. Ini bukan menjatuhkan diri dalam bahaya, karena kalau jihad ini tidak ditegakkan, sebaliknya ini sini nanti yang dilibas, ya. Orang-orang tua, anak-anak kecil nanti bisa dibunuh oleh manusia lain yang maunya itu membunuh. Maka harus tampil orang-orang yang mau menghentikan itu. Yang begitu itu bukan termasuk menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Juga sabda Nabi yang melarang orang untuk masuk ke negeri yang sedang dilanda wabah, dan larang keluar dari negeri itu untuk orang yang sudah ada di sana. Jadi kalau ada istilah lockdown itu, ya ini, ya. Kata Nabi, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Kalau ada wabah yang melanda suatu negeri, kamu jangan masuk ke situ. Tapi kalau kamu ada di dalam situ, kamu jangan keluar. Itu bagian dari ikhtiar untuk tidak menyebarkan bagi yang lain. Kamu jangan keluar. Ya tentu yang kena di situ itu hanyalah yang oleh Allah sudah dipilih untuk kena. Tapi yang di dalam walaupun tidak kena, itu perintahnya jangan keluar. Ini bagian dari ikhtiar-ikhtiar untuk menghindari bahaya. Bahkan Nabi pernah menyatakan berkaitan dengan unta, la yuridanna mumridun ala musihin. Unta yang sakit itu jangan datangi unta yang sehat. Jadi ini petunjuk-petunjuk yang logis, masuk akal. Jangan berpikir kalau Allah tidak tularkan penyakitnya ke sini, kan tidak akan. Kan tidak akan sakit unta yang sehat itu. Ya kalau pegang kayak gitu, wong kamu juga tidak tahu, itu namanya ngawur. Ya, ngawur. Sudah tahu jembatan itu kekuatannya cuma 1 ton, kamu bawa truk 4 ton, bismillah, wis pokoknya bismillah. Nah, itu ini menjatuhkan di dalam kebinasaan. Allah itu sudah perkenalkan sunnatullah tentang kadar segala sesuatu. Segala sesuatu itu sudah punya kadarnya, sudah punya takdirnya sendiri-sendiri. Kalau betoneser ukuran sekian itu kemampuannya sekian.
Nah, ini yang kadang-kadang orang yang kerja di sektor ini lalu dia tidak berpikir jujur, dikurangi itu. Iya, kalau pas lewat yang lewat itu masih dapat disonggol itu. Kalau enggak terjadi sesuatu, jangan dikira itu selesai. Dunyonya mungkin sudah kadaluarsa. Tapi di akhirat dulu kamu ngurangi. Ya. Lengkap dengan CCTV-nya. CCTV Allah itu secara perlahan-lahan manusia sudah mulai memahami, karena manusia sudah bisa bikin CCTV, ya. Bisa diputar ulang, ya. Kayak sopo-opo kalau sudah diputar ulang. Jadi lakukan sesuatu sesuai dengan ukurannya, ya. Sesuai dengan ukurannya. Jangan berpikir Bismillah, ya. Sudah tahu itu bahaya, kemudian Bismillah, ya. Nah, ini walaupun beda-beda pendapat, ya, salah satu bagian pokok dari kenapa ada fatwa, ini kan ada fatwa dari Muhammadiyah bahwa merokok itu haram. Itu salah jalan pikiran yang mendasari itu adalah ini, menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Tapi ini beda-beda pendapat, ya, orang beda-beda pendapat. Itu nomor satu, untuk menjaga jiwa, hindari hal-hal yang bahaya. Yang kedua, rambu yang terakhir. Islam melarang pemeluknya melakukan tindak perusakan terhadap lingkungan hidupnya sendiri di bumi. Jadi ini bukan hanya kepentingan menteri kalau dulu lingkungan hidup, tapi dalam Islam itu sudah dititipkan dari awal. Itu yang malaikat dulu khawatir kepada kita itu ini. Jadi kata para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah panjenengan itu mau mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi itu nanti yang akan bikin rusak di sana dan menumpahkan darah. Jadi malaikat itu sudah mengkhawatirkan itu. Nah, itu. Jadi memang kita punya potensi untuk merusak bumi. Dan Quran sudah menyatakan, sudah nyata kerusakan di bumi ini. Bima kasabat aydin nas, akibat tangan-tangan manusia. Jadi Allah ciptakan bumi sudah diperbaiki sedemikian rupa supaya cocok untuk menjadi lingkungan hidup manusia, tapi manusia kemudian merusaknya, dan itu punya efek terhadap kenyamanan hidupnya dia sendiri, ya. Dia Allah menyatakan dalam Al-A'raf, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kamu jangan bikin rusak di bumi setelah Allah memperbaikinya, menyiapkannya sedemikian rupa agar itu menjadi lingkungan yang kondusif buat kamu. Jangan kamu rusak. Lingkungan hidup yang rusak, dampak negatifnya akan melanda manusia. Begitu juga dampak positifnya kalau lingkungan hidup itu terjaga baik. Yang demikian itu terjadi karena manusia dan lingkungan hidupnya diikat oleh jalinan ekosistem, yaitu kesatuan fungsional yang di dalamnya terdapat interaksi yang erat dan saling mempengaruhi. Dan ketersediaan makan kita itu, kan kita termasuk yang dalam bahasan yang lalu kita termasuk hewan itu termasuk makhluk yang
makannya itu tidak disediakan oleh dirinya sendiri, tapi butuh organisme yang lain. Makan kita itu. Ya, ada dari binatang, ada dari tumbuhan. Oleh itu ada menjadi lingkungan kita. Kalau itu kemudian rusak, efeknya pada kehidupan kita juga. Saya mencatat ada 7 ya, perbuatan kita yang paling besar dampaknya dalam merusak lingkungan. Nomor 1, penggunaan plastik yang masif. Ya mungkin sekarang kita yang hidup sekarang belum seberapa. Nah, nanti itu kalau terus, apakah cicit kita, apakah di bawahnya lagi, itu akan menghadapi problem dengan plastik. Ya, kita mesti melakukan sesuatu untuk mengurangi. Jadi kalau kayak begini ini bagus, karena ini bisa dikorai, besok dipakai lagi. Ini bagus. Tapi kalau pakai gelas plastik itu pasti kebuang, dan itu ratusan tahun tidak akan hancur. Binatang-binatang yang makan plastik itu banyak yang mati. Ada binatang ikan paus yang mati, dan setelah diperiksa itu ada 18 kilo lebih plastik di dalam perutnya. Dia kan tidak tahu dikira apa, jadi dia kan dapat ngunyah. Kalau kita masih ngunyah, kalau ada tulang terasa dikeluarkan. Tapi kalau situ kan langsung aja masuk. Lalu pembuangan makanan yang layak konsumsi, ini yang kedua. Itu organisasi PBB itu FAO ya, yang urusan ini itu menghitung ada 1, triliun ton per tahun itu makanan yang terbuang. Banyak itu, bukan 1,3 ton loh, 1,3 triliun ton sak dunia itu makanan yang terbuang. Ya terbuangnya itu mulai dari produksi, kemudian pengolahan setelah panen, di pengangkutan, di pemasaran. Sudah ada di pasar beras itu loh, masih banyak yang jatuh-jatuh ya. Itu kalau di total seluruhnya itu mencapai 1/3 dari makanan layak konsumsi itu yang kebuang. Yang terakhir itu yang ketika kita makan itu menyumbang 9%. Yang ketika kita makan sudah itu kebiasaan membuang-buang makanan yang masih layak itu totalnya mencapai 9%. Kalau di negeri kita 1 tahun itu ada 13,8 ton. Itu cukup untuk ngasih makan semua orang miskin di negeri ini. Yang kebuang-buang itu. Ya mungkin saat kita makan di rumah, nanti masuk ke korah-korah itu banyak upo-upo yang bendino itu, atau makan di restoran, atau di mantenan, atau di syukuran-syukuran apa yang lain. Nah itu maknanya kalau makanan kebuang itu membuat orang yang mestinya bisa makan itu menjadi tidak kumanan ya. 1/3.
Lalu ada pembuangan limbah baterai dan limbah-limbah elektronik. Kita kan pemakai baterai kan. Nah sini tidak ada instalasi untuk ngolah limbah-limbah berbahaya itu. Di limbah-limbah itu terkandung merkuri. Ada bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi makhluk hidup, terutama untuk binatang liar yang biasanya lalu jadi objek buruan dan biota laut. Nanti ngalir masuk ke sungai, di sana lalu masuk ke perut ikan merkuri itu, ikannya dipancing, dijaring, balik lagi kita lewat pasar, masuklah itu merkuri ke tubuh kita. Jadi ekosistem tuh seperti itu. Ya mau tidak susah, tapi setidaknya itu kelola, minimalisir, jangan sembrono. Yang keempat, cuci muka. Setiap hari itu mesti cuci muka. Ya. Kalau pakai face wash atau face scrub, kita kadang-kadang tahu itu kan ada seperti agak kasar-kasar sedikit kayak itu. Ya. Nah itu namanya itu microbit, atau bahasa kita itu adalah mani sejenis plastik berukuran mikro. Dari kamar mandi masuk terus ke got depan rumah, ke got yang lebih besar, ke kali yang lebih besar, terus dibawa kemana itu ikan-ikan itu melihat yang kecil-kecil itu mungkin dianggap plankton, pokoknya dia sosop aja. Ikan yang ada di Kali Berantas itu sudah lebih dari 10% mengalami kelainan gak lanang, artinya punya dua kelamin, istilahnya itu jadi wandu. Kalau sudah seperti itu dia tidak bisa membuai, lalu ikannya menjadi susut, rusak oleh yang begitu-begitu itu. Ya akan lebih bagus kalau masuk ke dalam tanah, sehingga nggak kemakan oleh yang lain. Jadi itu hal-hal yang penting. Nah, penting dicatat bahwa dampak buruk perusakan lingkungan hidup itu bersifat sosial. Artinya dampaknya itu tidak hanya mengenai pelakunya, tapi juga orang lain. Bahkan boleh jadi pelakunya aman karena dia tidak tinggal di situ, tinggalnya di Jakarta, punya pabrik di Mojokerto. Ya, pemiliknya itu tidak merasakan efek dari pencemaran yang di situ, limbahnya yang tidak dikelola. Ya. Nah, kalau sudah bersifat sosial seperti ini, itu dosanya sulit untuk dihapus. Beda dengan dosa kepada Allah. Ya. Dosa sengaja tidak puasa itu istighfar lalu ganti puasanya itu masih mudah. Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau sudah mengganggu kehidupan orang banyak, nah ini yang padahal Allah mencatat semua yang kecil-kecil itu. Kecil pun Allah catat. Dan yang terakhir Al-Qasas 77, Allah menyatakan innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah itu tidak suka kepada orang yang membuat kerusakan. Yang Allah suka itu yuhibbul muhsinin. Allah suka terhadap orang yang berbuat baik. Jadi ayo ikhtiarkan, minimalisir. Kalau belanja
Ini membuat kebiasaan baru kayak dulu. Dulu kayak itu kalau belanja. Kalau dulu orang belanja itu bawa tas. Sekarang hilang sudah. Belanjaan berangkat nanang-nanang, nanti bawa kresek. Tumpuk tiap hari. Ya, kesadaran ini penting untuk kita mulai kebiasaan baik yang dulu. Bawa tas yang bisa dipakai berulang-ulang. Sudah nggak usah dibungkus plastik, masukkan sini aja. Masukkan sini aja. Dengan cara itu walaupun kecil, kita punya kesadaran untuk tidak merusak lingkungan hidup yang barangkali kita tidak terkena tapi efeknya bisa orang lain. Kalau bukan sekarang, nanti mungkin cucu, mungkin dan seterusnya. Nah, jadi inilah cara Islam itu menjaga kehidupan. Ya. Tidak hanya larangan membunuh atau bunuh diri, sampai urusan-urusan yang membahayakan hidup itu diatur oleh Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemampuan untuk dapat memahami kebenaran dan mengikuti kebenaran itu. Amin. Allahumma amin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.